Ada orang yang amalannya terus mendawamkan Al-Quran, bisa jadi aulia Allah. Bukankah ada cerita, ada orang yang suka baca Al-Ikhlas ketika dia meninggal dunia. Saat itu jamaah rahimakumullah, awan begitu teduh hari itu. Awan begitu teduh jamaah rahimakumullah. Maka ternyata yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi dihabarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, ada apa hari ini wahai Jibril, kata Rasulullah, ini ada seorang yang meninggal dunia dan dia adalah orang yang dirahmati Allah, yang dicintai oleh Allah karena dia mengamalkan cintanya kepada Al-Quran, mendawamkan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam satu riwayat nih, orang selalu baca surah ini nih setiap di sholat 5 waktu karena saking demennya Al-Ikhlas. Ini antem Al-Ikhlas, ya kayak kita kan senang ya Al-Ikhlas karena gak ada tambahannya lagi. Ya Allahu Akbar, kita antem gak apa-apa. Al-Ikhlas itu kan surah Al-Quran, apalagi keutamanya surah Al-Ikhlas itu 3 kali sama dengan menghatamkan Quran. Saya diijazahin guru saya, kata guru saya, Ustaz, kalau pengen anak keturunan dzurriyyat kita ini thayyibatan ya salihin, anak-anak yang baik, maka niatkan kita ada waktu sambil duduk ke sambil jalan baca Al-Ikhlas, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus saja. Bapak susah tidur nih, udah Al-Ikhlas aja, tak lama-lama tidur. Udah enggak kayak itu berapa Al-Ikhlas, berapa kali hataman menjelang tidur. Begitu kan? Manfaatin itu jamaah rahimakumullah. Ini kata malaikat Jibril, ada seorang sahabat, kalau nggak salah sahabat Sa'ad. Ini orang, Allahu Akbar, diistimewain oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan para malaikat Allah yang dari langit turun, yaitu bertakziah, datang ke orang tersebut, sahabat tersebut, karena begitu cintanya kepada Al-Quran, mendawamkan surah Al-Ikhlas. Jadi bisa jadi hadirin, jadi aulia Allah itu orang-orang yang mendawamkan amalan-amalan. Ada orang yang gemar sedekah, bisa jadi dari situ Allah angkat kemuliaannya. Bisa jadi dengan zikirnya, bisa jadi dengan dia silaturahimnya, suka ke taklim, memuliakan ulama, itu bisa jadi Allah angkat derajatnya. Ya, orang yang dicintai oleh Allah dengan asbab membiasakan amal-amal kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah kita menyepelekan amal yang sederhana, yang kecil. Kalau kita mendawamkannya bisa jadi istimewa. Termasuk sholawat ini hadirin. Di bulan sholawat ini istiqomahkan, silakan sholawat. Ya, mohon maaf, tahadus binikmat bukan saya ria jamaah rahimakumullah. Saya membiasakan ba'da maghrib itu sholawat 100 kali. Sholawat Muhammad, sholawat Muhammad. Ba'da subuh 100 kali. Ba'da isya 400 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 400. Saben harinya di luar itu 1000 kali. Bukan ria. Kenapa? Mau ngandelin apa hadirin? Kita ngandelin sholat kita, mohon maaf. Dari 5 waktu ini, wallahu a'lam bishawab, yang khusyuk berapa persennya? Sementara pengen diterima sholat kita kalau khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dari sholat kita banyak kekurangannya, dari sedekah kita kurang hadirin. Ya kan? Dari kita taklim kurang, dari kita zikir kurang. Lalu apa yang diandelin nanti di hadapan Allah kalau tidak dapat syafaatnya Nabi Muhammad? Kalau salawat pasti orang dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Makanya salawat tidak terikat dengan waktu dan tempat kecuali di kamar mandi. Gitu Pak. Saking senangnya salawat kamar mandi, salawat orang. Itu nggak tepat itu, karena itu bukan tempat yang baik. Kalau di kamar mandi cukup Allah, Allah di hati aja. Tetap jangan pernah lupa hadirin, tetap Allah, Allah, Allah. Malah bagusnya kalau di kamar mandi ketutup Pak, bagusnya ketutup, auratnya memang bagusnya begitu, pakai sarung apa paling tidak. Terus ada doa itu hadirin supaya kita nggak dilihat sama jin yang suka mengganggu kita tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Dia Allah. Karena huwa itu kata ulama, huwa itu ya pengertiannya adalah ke Allah. Maka jemaah rahimakumullah, kamar mandi pun tetap zikir, tapi jangan dikencengin, ya kan? Jangan dizaharkan, sir aja. Nah, kalau sholawat di luar itu silakan sholawat banyakin. Maka orang yang sholawat ini ada suatu kisah dari orang soleh. Ya, hikayatus salihin, hikayat cerita orang baik, orang soleh.
Maka hadirin yang rahimakumullah, ini ada orang soleh ini, dia setiap bulan Rabiul Awal, karena memang biasa bulan Maulid ini kan ya, orang-orang yang memang sudah membiasakan sholawat, beliau memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Banyak sodako di bulan Maulid itu karena ya menghargai, menghormati atas kelahiran nabinya di bulan Rabiul Awal itu, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal. Ini pemuda ini kerja, hadirin, kerjanya kerja serabutan, kuli panggul. Maka seorang pemuda ini jemaah rahimahullah, setiap itu di bulan Rabiul Awal, karena benar-benar ta'ziman wa takriman li mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena cintanya kepada Nabi Muhammad, ini anak muda tadi setiap dia dapat gajian sebulan dikumpulin, Pak. Dia kerja jemaah rahimahullah tukang panggul, ya, kerja ya kasar gitu. Dengan berharap nanti ketemu bulan Maulid saya nggak perlu rame-rame ngapain gitu kan, mengeluarkan uang banyak kalau nggak ada gitu kan, ya semampu saya pengen memuliakan kelahiran daripada Nabi kita Muhammad SAW, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal. Ya alhamdulillah ya kan, negara juga kan mengadakan Maulid gitu kan. Ya memang ini sudah nasional, internasional bagi orang-orang yang memang tadi gitu kan, pengen menghargai daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW, diperingati dengan cara baca Quran dan lain sebagainya. Maka termasuk anak muda tadi jemaah rahimahullah. Udah isa ya Pak, cepet banget. Maka jemaah rahimahullah, anak muda tadi ngumpulin tuh dari mulai Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. 11 bulan dia ngumpulin jemaah rahimakumullah, terkumpullah ibaratnya kalau uang 5 juta. Maka anak muda tadi jemaah rahimakumullah datang tuh ke tukang nasi uduk. Ya kan? Bu, bikinin nasi uduk. Ntar malam ke-12 di bulan Rabiul Awal. Saya pengen ya artinya kumpul-kumpul aja nih sama orang-orang nih, tetangga-tetangga, bareng-bareng doa ya biar berkah. Saya pengen sodako ngasih ya seikhlasnya buat bapak-bapak nih. Pada makan bareng, ada buaya makan bareng-bareng saya niatin sodako, memuliakan dan mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Jemaah rahimakumullah, berjalannya waktu ini beliau lakukan jemaah rahimakumullah bertahun-tahun. Jadi punya duit buat bulan Rabiul Awal makan bareng sama tetangga demi memuliakan Muhammad. Singkat cerita meninggal. Apa ya jemaah rahimakumullah yang terjadi dalam satu cerita ini? Ketika meninggal dunia jemaah rahimakumullah, ini orang di alam barzah ada yang mendatangi, lalu ditanya, siapa engkau? Inilah aku yang dulu engkau semasa hidup di alam dunia begitu cintanya kepadaku, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Tidak menutup kemungkinan kalau Allah berkehendak, Allah hadirkan bagi Nabi Muhammad untuk memberikan pertolongan kepada umatnya bagi yang cinta kepada Muhammad. Kita ingin seperti itu. Allah bisawab, yang benar dari Allah, yang salah adalah kedaifan saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga permohonan maaf, mungkin ini tawakuf hadirin karena mau menjelang Ramadan. Jadi barangkali dalam setahun banyak tutur kata yang kurang sopan, ya kan? Yang salah adalah pribadi saya, yang benar dari Allah. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.